Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pertama kita dan kita akan membahas mengenai teori parenting itu sendiri. Jadi banyak nih sekarang yang orang tua ngomong kalau kenapa ya dulu waktu kita dididik sama orang tua kita nggak terlalu banyak tuh teori parenting, sedangkan sekarang ada begitu banyak teori parenting berseliweran di sosial media bahkan ya. Tapi anaknya kok jadi lemah, anaknya jadi cengeng, sedangkan kita dulu dididik dengan orang tua kita dengan sangat keras, misalnya seperti itu atau belum mengenal istilah parenting, tapi anaknya semua jadi. Eits, jangan salah, sebenarnya orang tua kita dari dulu itu sudah menerapkan parenting atau pengasuhan kepada kita. Tapi kitanya saja atau orang tua kita terlebih dahulu itu belum tahu bahwa itu adalah istilah parenting atau pengasuhan. Jadi ada seorang psikolog klinis namanya Bambrindiana, dia sejak tahun 1966 sudah mengeluarkan 3 tipe pengasuhan yang umum saat ini kita ketahui, yaitu ada tipe otoriter, ada otoritatif, dan ada tipe pengasuhan permisif. Jadi kalau kita semua sudah tahu otoriter itu lebih kecenderungannya orang tua yang memegang kendali terhadap anaknya. Kalau permisif, orang tua justru memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anaknya, mau itu salah, dia berikan tetap kebebasan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Sedangkan pengasuhan otoritatif adalah pengasuhan yang dimana di dalamnya ada keseimbangan antara anak dan orang tua. Jadi kalau anak dirasa mampu untuk memimpin suatu kegiatan, ya diberi kesempatan untuk memimpin gitu ya. Tapi kalau dirasa belum bisa anaknya untuk mengendalikan suatu kegiatan, berarti orang tuanya mengambil alih, seperti itu. Nah, untuk istilah positive parenting, gentle parenting, ataupun positive discipline saat ini, itu sebenarnya turunan dari pengasuhan, tipe pengasuhan otoritatif, yang dimana di dalamnya terdapat kehangatan, attachment, kelekatan dengan orang tua dan anak, dan penuh dengan kasih sayang. Kembali lagi, jadi orang tua kita terlebih dahulu bukan berarti dia belum menerapkan parenting atau pengasuhan kepada kita, tapi bisa jadi pada saat itu karena keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi untuk tersebar ke seluruh dunia, jadi belum terkenal istilah-istilah parenting yang saat ini kita tahunya tuh ada banyak banget istilah parenting. Jadi misalnya orang tua kita dulu mendidik kita, pokoknya apa yang orang tua kita katakan, misalnya A, kita sebagai anak harus ikut, kita A. Nah, itu kan sudah menunjukkan kalau tipe pengasuhan yang saat ini yang kita kenal itu adalah tipe pengasuhan otoriter, di mana kita harus mengikuti selalu semua arahan dari orang tua kita. Jadi kalau saat ini kita mengatakan bahwa zaman dulu kok nggak ada sih tipe pengasuhan seperti ini, anaknya semua jadi, anaknya semua sukses, anaknya semua kuat-kuat mentalnya dan sebagainya. Sedangkan saat ini ada begitu banyak teori parenting, tapi prakteknya susah, anaknya lemah, misalnya anaknya cengeng dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi lihat individu dari anak kita itu sendiri. Kita orang tua saat ini sudah punya pengalaman atas hidup kita dulu sebagai seorang anak dari orang tua kita. Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa pelajari nih sekarang, oh orang tua saya dulu didik saya seperti ini, dan seperti ini. Ada yang positif, ada yang negatif misalnya. Jadi memang saat ini pengasuhan itu merupakan sesuatu yang cukup menantang untuk orang tua pada saat ini karena memang adanya perbedaan antara kita dulu sebagai anak dan anak kita pada saat ini. Pertama mungkin ada perbedaan zaman gitu ya, ada perbedaan lingkungan dan juga perbedaan pengetahuan dari orang tua kita terlebih dahulu dan saat ini kita menjadi seorang orang tua. Dan kita sudah pernah merasakan pengalaman menjadi seorang anak. Kita belajar dan melihat bagaimana orang tua kita mendidik kita. Dan wajar saja ketika kita ingin meneruskan didikan-didikan yang positif dari orang tua kita ke anak kita saat ini. Namun hal yang harus diperhatikan adalah itu tadi adanya perbedaan-perbedaan ketika kita dulu jadi seorang anak dan anak kita pada saat ini. Ada perbedaan yang cukup signifikan yang kemudian kita harus menyesuaikan kembali praktik-praktik parenting dulu yang orang tua kita lakukan, terapkan kepada kita harus sesuaikan kembali berdasarkan anak kita pada saat ini. Karena tentu tidak bisa dipungkiri ya, zaman sekarang dengan segala kecanggihan teknologis, informasi yang begitu banyak, kita harus menyesuaikan kembali nih apa yang sudah kita ketahui tentang pengasuhan, misalnya dari pengalaman kita melihat orang tua kita dan
ketika kita ingin menerapkan atau meneruskan pengetahuan kita itu, pengalaman kita itu kepada anak kita saat ini. Jadi misalnya saja ketika kita dulu dididik gitu ya, dengan harus selalu mendengarkan kata orang tua, apapun pilihan orang tua, mau itu menurut kita baik atau buruk, kita harus tetap mengikuti orang tua kita. Namun sebaiknya pada saat ini kita harus bisa bersikap lebih seimbang gitu. Jadi ketika memang kita harus memberikan pilihan kepada anak kita bisa memberikan pilihan kepada dia gitu. Misalnya ada dua kemungkinan dan di antara kedua pilihan ini, di antara kedua kemungkinan ini memang sudah pilihan yang terbaik menurut kita gitu ya. Tapi kita tetap memberikan anak kita kesempatan untuk memilih antara A dan B, kamu pilih yang mana, kamu suka yang mana. Ada diskusi, ada kesempatan untuk anak mengeluarkan pendapatnya gitu ya, sehingga dia tidak merasa disetir oleh orang tuanya. Karena zaman sekarang gitu ya, kita melihat ada banyak anak-anak yang misalnya harga dirinya rendah, dia kurang percaya diri, dan alasannya setelah ditelusuri itu adalah karena dia tidak diberi kebebasan oleh orang tuanya untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk melakukan keinginannya sendiri. Jadi memang harus disesuaikan kembali gitu ya, tidak serta-merta kita mengatakan bahwa zaman dulu saya juga nurut-nurut aja gitu ya, bagus-bagus aja, saya sekarang sukses-sukses aja misalnya seperti itu. Tapi mungkin zaman dulu itu pengaruh sosial media belum sebesar sekarang gitu ya, sedangkan anak-anak sekarang dengan gampangnya mengakses internet gitu ya, dia melihat berbagai contoh pengasuhan teman-temannya dan sebagainya, dan itu bisa menjadi pembelajaran yang besar buat mereka. Jadi walaupun ada pengasuhan yang bagus dari orang tua kita terlebih dahulu, boleh diambil-ambil saja, tapi yang penting adalah disesuaikan kembali dengan kondisi anak kita pada saat ini. Karena juga tidak bisa dipungkiri, kita zaman dulu sama anak kita sekarang itu pasti adalah individu yang berbeda, karena manusia itu unik. Memang orang tua pada saat ini yang hidup di zaman sekarang adalah orang tua atau individu yang diharuskan untuk lebih banyak belajar, bukan untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi untuk penerus-penerus kita nih, untuk anak-anak kita, kalau memang kita adalah orang tua yang mengharapkan anak kita kelak menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, kooperatif, dan bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Jadi memang selain kita harus belajar untuk pengetahuan tentang kita sebagai orang tua, tapi ilmu-ilmu itu yang akan berperan penting bagaimana nih kita menerapkan pengasuhan yang tepat untuk anak kita. Karena dengan begitu banyak teori pengasuhan di sosial media yang kita ketahui, itu semua saya yakin tidak bisa kita terapkan semuanya gitu ya, 100% kepada anak kita atau ke keluarga kita. Anak itu berbeda, setiap kita orang tua juga berbeda penerapannya. Jadi pada intinya adalah ketika kita sebagai orang tua gitu ya, kita punya aturan kita sendiri yang berbeda, yang tentunya berbeda dengan keluarga-keluarga lainnya. Nah, dengan adanya teori-teori pengasuhan yang sudah kita ketahui gitu ya dari berbagai buku misalnya atau sosial media dan sebagainya, kita bisa mencoba, karena sebenarnya teori parenting itu kita nggak akan tahu bahwa teori A ini cocok ke anak saya kalau kita nggak coba. Jadi bahkan saya aja gitu ya, misalnya ada beberapa cara yang harus saya coba dulu nih, cara yang mana yang cocok saya terapkan ke anak saya ketika dia misalnya tantrum gitu kan. Kan biasa ketika anak tantrum ada yang mungkin mengalihkan perhatiannya, ada yang mungkin dipeluk mau, digendong mau, diangkat ke tempat yang lebih aman mau, tapi ada anak juga mungkin yang tidak mau diperlakukan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya teori parenting ini ada untuk kita sesuaikan lagi ke keluarga kita dan ke anak-anak kita. Jadi menurut saya cukup penting ya ada begitu banyak referensi teori parenting dari pengalaman-pengalaman orang tua yang di-share ke buku misalnya atau sosial media atau berbagai jurnal, karena itu bisa menjadi referensi kita menghadapi suatu perilaku dari anak kita. Mungkin cukup sekian video pertama kita ini, perkenalan tentang parenting, dan teori parenting itu sendiri sudah ada sejak lama. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin membahas suatu topik, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.